Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin bersatu dengan kamu selamanya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ke readingannya. Saya melihat di sini ada seseorang yang ingin bisa segera ya bersatu dan juga bersama dengan kamu selamanya. Dia ini seseorang yang sepertinya punya banyak penyesalan. Dia punya keinginan gitu ya untuk minta maaf terlebih dahulu kepada kamu. Karena bisa jadi ada kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan ya sebelumnya, yang mungkin menyakiti hati kamu, yang sebelumnya membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka. Jadi dia ingin membuka ya awal yang baru, tentunya awal yang penuh dengan kestabilan, awal yang penuh dengan kasih sayang, cinta, ya, dan juga kepastian tentang kelanjutan hubungan ini ke depannya. Sebenarnya seseorang ini punya beberapa pilihan ya, dan dia melihat kamu ini sebagai yang terbaik. Jadi kalau dibandingkan dengan orang-orang lain yang sebelumnya dia kenal, atau dibandingkan dengan masa lalunya, dia melihat kamu yang terbaik. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang punya potensi besar untuk bisa menikah sama dia, untuk bisa menjadi pasangan sejatinya. Ya, karena dia sudah melihat gitu ya kualitas dari diri kamu. Dia melihat kamu begitu cantik, dia melihat kamu begitu ganteng. Dia melihat kamu ini seseorang yang menarik, punya aura yang positif, bisa memahami batin dan perasaan dia. Makanya setiap kali dia di dekat kamu, bersama dengan kamu, dia itu merasakan kenyamanan yang luar biasa. Ya, jadi bukan hanya sekedar suka, tapi dia ini benar-benar nyaman sama kamu. Benar-benar melihat masa depan yang begitu cerah, yang begitu indah, hanya bersama dengan kamu. Kalau sebelumnya kalian pernah menjalin hubungan ya, saya melihat di sini dia kayak selalu mengenang ya memori-memori, kenangan-kenangan, foto-foto kalian berdua ya. Dia memandangi foto-foto kamu juga, mengagumi kamu, ya kangen sama kamu, ingin bisa bertemu kamu secara langsung. Karena bisa jadi pada saat ini sedang ada jarak di antara kalian berdua, ada tembok yang memisahkan, ya, yang membuat hubungan ini terjeda. Apapun bisa terjadi, ya. Jadi entah karena adanya konflik, entah adanya perbedaan-perbedaan, mungkin ada yang berbeda usia, ya, ada perbedaan usia, perbedaan agama, perbedaan status sosial, perbedaan tempat tinggal, ya, ada yang LDR, beda kota, beda negara, atau ada sesuatu yang memang perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kalian bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Tapi menariknya di sini dia sangat optimis ya bahwa kalian berdua memang pasti akan bersatu karena dia merasakan ada ikatan batin yang sangat-sangat kuat di antara kalian berdua. Bahkan di saat nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, dia tetap merasakan cinta, ya, dia tetap merasakan sayang sama kamu yang begitu dalam. Apalagi di sini ada kartu soulmate ya. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan soulmate-nya, twin flame-nya, ada
koneksi spiritual ya. Ada yang terhubung dengan jodohnya, seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu. Karena mungkin selama ini kamu juga sedang cari jodoh ya, cari orang yang tepat untuk bisa mendampingi kamu, untuk bisa mencintai kamu dengan tulus, menyayangi kamu, menjaga kamu, dan memiliki keseimbangan antara cinta, perhatian, kepedulian, ya, dan juga usaha serta pengorbanan satu sama lain. Karena kalau berhubungan dengan seseorang yang gak seimbang gitu ya, contohnya kamu lebih banyak berusaha, lebih banyak berkorban, tapi dianya kayak terlalu menyepelekan, terlalu santai, terlalu menggampangkan segalanya, ya kamu juga capek ya, kamu juga bisa merasa lelah. Apalagi kalau kamu dibiarkan ya sendirian, dibiarkan kesepian, dibiarkan merasa tidak dianggap, tidak dicintai. Ya. Makanya kamu di sini berharap ya siapapun nantinya yang akan jadi jodoh kamu, yang akan bersatu dengan kamu selamanya, dia ini adalah seseorang yang baik tentunya, seseorang yang kamu suka, seseorang yang sefrekuensi sama kamu, dan memang bisa menghargai hubungan untuk selama-lamanya. Ya. Ada memang seseorang yang saat ini begitu kangen ya, begitu rindu sama kamu, bahkan sampai terbawa mimpi. Apalagi kalau sudah mengingat gitu ya tentang kebersamaan kalian. Kalian mungkin sering jalan-jalan, sering bertemu dulunya, ya. Dulunya kalian begitu hangat, begitu romantis, begitu perhatian ya, saling memberikan komunikasi, sehingga ada rasa aman dan nyaman di dalam hati. Dia gak bisa melupakan kamu, dia gak mampu untuk move on dari kamu. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Yang ingin bersatu dengan kamu selamanya. Oke, di sini ada energi yang cukup intens ya, di mana seseorang ingin bisa mengekspresikan perasaan dia yang sebenarnya. Karena mungkin beberapa waktu ke belakang ini dia kayak lebih banyak diam ya. Dia mungkin terlihat cuek, terlihat dingin. Ya kamu mungkin bingung juga gitu dengan sikapnya. Apakah dia ini benar-benar sayang, benar-benar cinta sama kamu atau tidak? Kenapa dia begitu berjarak ya? Kenapa dia begitu dingin, cuek, dan tidak menghubungi kamu? Karena banyak yang saat ini nggak ada komunikasi. Tapi kenyataannya sebenarnya di sini dia masih sangat mencintai kamu. Dia masih sayang banget. Dia melihat cinta ini adalah cinta tanpa syarat, ya, cinta sejati. Dia ingin bisa mendapatkan kesempatan lagi ya untuk bisa bersama dengan kamu, mencurahkan ya isi pikirannya, isi hatinya selama ini, ingin mengungkapkan betapa dia sangat membutuhkan kamu, sangat menginginkan kamu untuk menjadi pasangan hidupnya. Ya simpelnya karena gak ada lagi orang di luar sana yang mampu ya seperti kamu, yang bisa membuat dia nyaman, yang bisa membuat dia berbunga-bunga hatinya. Dia sangat terobsesi sama kamu ya, tergila-gila sama kamu. Terlepas apakah dia menunjukkannya ya saat ini atau tidak, tapi yang jelas di sini dia sangat-sangat mengharapkan kamu untuk bisa menjadi pasangan sejatinya. Memang ya beberapa waktu kebelakang ini ada gengsi yang tinggi. Mungkin itu juga sebabnya dia tidak menunjukkan gitu ya perasaannya, dia tidak mengatakan hal-hal romantis lagi,
Dia tidak menunjukkan sikap-sikap yang penuh cinta lagi. Karena saya melihat di sini ada gengsi yang tinggi. Beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang punya ego dan juga gengsi yang tinggi. Ya, jadi dia gengsi gitu untuk mulai duluan, menghubungi kamu duluan. Ya, pada akhirnya saling diem-dieman ya. Di sini mirroring jadinya. Dia tahu ya, dia sadar pada saat ini bahwa kalau kalian seperti ini terus, maka hubungan ini nggak akan jalan, hubungan ini nggak akan ada awal yang baru. Makanya dalam waktu dekat ya, dia ingin menurunkan egonya, dia ingin menurunkan gengsinya, mencoba untuk mengambil resiko, ya, mengambil kesempatan untuk bisa memulai lagi menghubungi kamu ya. Mungkin dia akan ngechat kamu, nelfon kamu, ngajakin untuk bertemu ya, jalan-jalan, dan juga membicarakan ya tentang hubungan ini. Karena dia nggak mau ya terus menerus berpisah, terus menerus ada jarak. Dia nggak kuat. Ingin sekali rasanya dia melihat wajah kamu ya secara langsung, bukan hanya dari foto lagi, tapi dia ingin melihat kamu secara langsung, benar-benar ada di hadapan dia. Dia ingin memeluk kamu ya, dia ingin menggenggam tangan kamu dengan erat, mengatakan betapa cintanya dia sama kamu, mengatakan bahwa dia nggak bisa kehilangan kamu. Dan juga dia akan mengatakan bahwa dia ini menyesal gitu ya, karena sudah menyia-nyiakan kamu selama ini, sudah membuat kamu terluka ya dengan sikap, tindakan maupun kata-katanya yang tidak dia pikirkan terlebih dahulu. Mungkin karena dia terbawa emosi ya, sebelum-sebelumnya dia terlalu mementingkan hasrat dan keinginan pribadinya. Makanya dia nggak bisa berpikir dengan jernih. Tapi pada saat ini ya, setelah adanya jarak, setelah adanya waktu yang dia ambil, dia tersadar bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dia tidak ingin kehilangan kamu, dia ingin menjaga kamu untuk selamanya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang mungkin terjadi di antara kamu dan dia. Oke, kita baca ya di sini. Untuk kartu pertama ada kejujuran. Di dalam hubungan ya tentunya perlu adanya kejujuran, saling terbuka atas pikiran dan perasaan masing-masing, atas rencana ke depannya. Tapi ya nggak semua hubungan gitu mampu untuk bisa saling jujur. Karena ada juga beberapa di antara kamu yang memiliki komitmen ya, tapi ternyata pasangan kamu ini kurang bisa gitu untuk jujur, untuk terbuka. Dia mungkin masih menutupi sesuatu. Ya, jadi sempat juga gitu ada rasa curiga ya dari kamu tentang apa yang sebenarnya dia pikirkan, dia rasakan, dia alami beberapa waktu ke belakang ini. Ya, ada yang mungkin berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Ya, dia sering bohong, dia sering memanipulasi kamu. Mungkin ada yang hanya dimanfaatkan aja ya kebaikan dan ketulusan kamu. Tapi ya kalau seseorang itu bersikap demikian ya, saya melihat di sini dia tersadar bahwa kamu ini terlalu berharga untuk hanya sekedar dimanfaatkan. Kamu adalah seseorang yang dia sayang. Semakin dia berjarak dengan kamu ya, semakin dia menyadari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Makanya untuk kedepannya dia akan lebih jujur ya di sini. Dia akan lebih terbuka dan tidak akan membiarkan kamu salah paham lagi. Kemudian kartu kedua di sini ada cuek. Mungkin ada hal-hal ya yang membuat dia jadi cuek sama kamu. Entah mungkin karena pekerjaan ya, aktivitas lain, atau mungkin dia sibuk gitu sama yang lain. Bisa jadi
Ya bisa aja kalau dia pernah menghadirkan orang ketiga. Tentunya ini nggak akan resonate ya bagi setiap dari kamu, tapi saya menangkap ada energi orang ketiga di sini. Ya mungkin sebagian di antara kamu rasakan. Tentunya ya ada penyebab di balik sikap cueknya. Entah karena dia juga bosan ya sama hubungan ini, mungkin dia bosan berantem, tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Tapi kamu juga gak tahan ya kalau dia begitu cuek, begitu dingin. Apalagi jika dibandingkan dengan awal-awal kalian bertemu, awal-awal kalian berkenalan, dimana dia itu sangat ekspresif ya, dia sangat bisa dan juga mampu menghargai kamu, membuat kamu merasa dicintai, membuat kamu merasa disayangi. Dia memberikan perhatiannya, dia memberikan kepeduliannya, memberikan komunikasi, mungkin memberikan kamu hadiah, ya, sebagai tanda cintanya, sebagai tanda dia sangat menyayangi kamu. Dia juga memberikan waktu ya, meluangkan waktu untuk kalian bisa bersama, menghabiskan waktu bersama. Tapi kamu menyadari juga gitu, seiring berjalannya waktu, seiring kalian menjalani hubungan, tapi lama-lama sikapnya dia ini berubah. Ya kamu jadi bertanya-tanya gitu, apa penyebabnya? Apakah kamu ada kesalahan? Apakah dia sudah bosan? Atau karena apa? Ya, ini yang membuat kamu juga jadi curiga ya sama dia. Mungkin kamu sempat negative thinking juga sama dia. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini ada terlalu mengontrol ya, ada pihak yang terlalu mengontrol di sini. Entah ini kamu ataupun dia. Sesuatu seperti ini tentunya didasari pada energi takut ya, mungkin takut kehilangan, takut diselingkuhi, takut hal-hal yang bisa memisahkan ya kalian berdua. Tentunya seseorang yang terlalu ingin mengontrol itu perlu untuk diberikan perhatian ya, agar dia bisa merasakan rasa aman, agar dia bisa merasakan kenyamanan ya, dan juga tidak hidup dalam ketakutan lagi. Karena kalau kita lihat ya di sini di kartu selanjutnya ada cemburu. Siapa yang cemburu di sini? Apakah kamu cemburu sama dia ya karena sikapnya berubah? Ya sebenarnya dia juga cemburu sama kamu, apalagi di saat sekarang ya, di saat kalian tidak ada komunikasi, di saat kalian sedang ada jarak pada saat ini, dia cemburu. Dia gak mau ya ada orang lain yang mampu membuat kamu nyaman. Dia gak mau kalau kamu itu bahagia bersama dengan orang yang lain. Karena dia pengennya ya kamu bahagia sama dia aja gitu, gak boleh sama orang lain. Dia akan merasa sangat cemburu, dia akan merasa sangat marah dan juga terluka. Ya karena kartu selanjutnya di sini ada yang marah. Ada hal-hal yang membuat kalian mungkin saling menyerang satu sama lain sebelumnya ya. Tapi ya itu hanya bersifat sementara, karena sebenarnya setelah amarah tersebut reda, ya yang dirasakan rasa cinta lagi, rasa sayang lagi, masih peduli, masih perhatian sama kamu sampai saat ini. Bahkan meskipun dia diam ya, tapi sebenarnya dia masih peduli. Dia masih perhatian, masih peduli sama kamu, meskipun dari kejauhan dan tanpa ada kata-kata. Oke, sekarang kita akan lihat lagi energinya dari kartu tarot. Oke, di sini sudah ada kartu The Hangman, Three of Swords, dan ada kartu Two of Pentacles. Untuk energi zodiak, saya melihat di sini ada Pisces, ada
Libra, Gemini, Aquarius, dan juga ada Capricorn ya. Ada Virgo, itu energi yang kencang, nanti akan kita lihat lagi untuk zodiak yang lainnya. Di sini ya, dengan hadirnya kartu The Hangman, bisa kita lihat bersama bahwa memang ada seseorang yang sebelumnya itu kayak mencoba untuk melepaskan kamu. Seseorang ingin move on dari kamu ya. Tapi dia merasa kayak nggak ada hasilnya gitu, kayak sia-sia aja. Dia berusaha ya, dia mungkin mencoba untuk mencari pelarian, mencoba untuk mengenal orang baru. Tapi dia nggak bisa di sini. Ya, setiap kali dia mencoba untuk melupakan kamu, justru dia semakin teringat. Justru dia semakin kangen. Semakin ingin bisa bertemu. Makanya sekarang ya, dengan kesadaran yang dia miliki pada saat ini, ya pada akhirnya dia memilih, pada akhirnya dia memutuskan untuk bisa bersama dengan kamu untuk selamanya. Dia ingin menikah, dia ingin bersatu, dan dia ingin membuat sebuah keluarga ya bersama dengan kamu. Karena saat ini dia merasakan bahwa dia sedang menjalani karmanya. Ya. Mungkin sebelumnya dia sering membuat kamu merasa kesepian ya, dan sekarang dia yang merasakannya. Dia yang merasa kesepian. Dia yang merasa tidak dicintai, tidak disayangi, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Dia akhirnya menyadari ya, segala pengorbanan kamu selama ini begitu besar, begitu berharga untuk hanya mempertahankan hubungan kalian. Tapi dia malah menyepelekannya, dia malah menyia-nyiakannya, dia malah tidak menghargai segala pengorbanan kamu selama ini. Ya, yang namanya penyesalan datang belakangan, ya. Ya, saat ini dia sedang menyesal, ya, sedang mencoba untuk mencari cara memperbaiki semuanya, agar kamu mau menerima dia kembali, agar kamu mau memaafkan dia dan memberikan kesempatan lagi. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ada kartu Three of Swords ya. Ada hati yang terluka. Kamu mungkin kesal banget ya sebelumnya. Kamu marah banget, kamu kecewa banget. Dan ya gak nyangka aja gitu kalau hubungan harus jadi seperti ini. Sangat-sangat berbeda gitu dengan segala yang telah kamu ekspektasikan sebelum-sebelumnya. Mungkin kamu telah mengekspektasikan ya, kamu telah mengharapkan bahwa hubungan ini akan langgeng, hubungan ini jauh dari masalah, kalaupun ada masalah bisa dibicarakan dari hati ke hati, tapi ternyata realita ataupun kenyataan yang terjadi tidak seperti itu. Begitu banyak rintangan, hambatan, tantangan yang terjadi di tengah jalan. Ya. Begitu banyak air mata dan kesedihan juga, penderitaan yang saya lihat di sini ya. Ada rasa kesepian, ada pengkhianatan. Mungkin kepercayaan kamu telah dikhianati oleh dia, oleh seseorang, siapapun ya yang kamu fokuskan. Mungkin kamu yang gak nyangka aja gitu ya kalau kepercayaan yang benar-benar kamu jaga ternyata malah dihancurkan, kamu malah disia-siakan. Karena kamu sebenarnya gak gampang gitu untuk percaya. Tapi di saat kamu udah memberikan kepercayaan, artinya kamu udah benar-benar mencurahkan ya hati kamu, perasaan kamu, cinta terdalam kamu. Ya kamu berharap kalau kepercayaan kamu itu dijaga dengan baik. Karena selama ini pun juga kamu menjaga kepercayaan dia, hatinya dia, perasaan dia. Kamu setia. Ya tapi mau gimana lagi ya, nasi sudah menjadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Ya, yang bisa kamu lakukan pada saat ini adalah untuk bisa menyembuhkan ya luka tersebut. Banyak di antara kamu yang sedang dalam fase healing, menyembuhkan luka batin, ya, menyembuhkan trauma, kesedihan yang mendalam.
yang mungkin sudah kamu rasakan ya beberapa waktu ke belakang, mungkin beberapa bulan, atau untuk sebagian di antara kamu ada yang sampai tahunan juga. Ya karena nggak mudah ya kalau udah sampai di trauma, itu butuh waktu untuk menyembuhkannya. Oke, kemudian saya juga menangkap ada energi di mana kamu ini kayaknya sekarang lagi berusaha ya, apa yang sedang kamu usahakan, mungkin tentang pekerjaan ya, tentang kestabilan kehidupan kamu, kestabilan perasaan ya, karena tentunya kamu ingin bisa merasakan kedamaian pikiran. Kamu nggak pengen lah galau-galau terus, kamu nggak pengen sedih-sedih terus ya. Kamu juga pengen bahagia gitu kayak orang-orang lain. Kamu pengen bisa dapat jodoh, kamu bisa sukses ya, usaha kamu berkembang, pekerjaan kamu meningkat ya, di sini hasilnya meningkat ya, keuangan kamu berlimpah, keluarga kamu harmonis, kamu memiliki hubungan-hubungan yang baik ya dengan orang-orang di lingkungan dan di sekitar kamu. Tentunya itu harapan kamu untuk kedepannya ya. Tapi pertama-tama ya kamu harus mengakui dulu apa yang sudah terjadi, memaafkan diri kamu dan juga orang lain. Ya, dengan begitu kamu akan lebih mudah ya dalam memanifestasikan sesuatu, mewujudkan harapan-harapan kamu dan juga impian-impian kamu. Semesta menyarankan kamu untuk lebih fleksibel ya di sini. Dan jangan hanya terpaku pada satu cara, pada satu pemikiran. Di saat kamu bisa memperluas perspektif kamu, ya sudut pandang kamu, maka kamu akan melihat sebenarnya banyak jalan-jalan lain menuju kebahagiaan. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu Two of Swords, ada Seven of Cups. Untuk zodiak lainnya, saya melihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Mungkin beberapa di antara kamu ada juga yang berhubungan dengan Aries dan Leo. Ya, namun tentunya bisa dari zodiak apapun, orang yang kamu fokuskan, ataupun energi dari zodiak kamu sendiri. Di sini saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang sepertinya punya mental block ya. Saya melihat ada hal-hal yang membatasi kamu pada saat ini. Mungkin dari ketakutan kamu, mungkin dari trauma kamu, ya. Cobalah pelan-pelan untuk dilepaskan. Ya, karena dengan begitu saya melihat semuanya akan menjadi jelas, semuanya akan kamu dapatkan ya, kejelasan tersebut, jawaban tersebut, hal-hal yang selama ini membingungkan kamu, membuat kamu bertanya-tanya. Ya, mungkin ada sesuatu yang kamu hindari karena kamu takut. Ya, cobalah untuk memberanikan diri. Mungkin dalam memulai sesuatu, dalam bertindak, atau mungkin memulai ya hal-hal yang selama ini kamu tunda-tunda. Ada energi stuck sebenarnya di sini. Ya, ini bisa jadi energi kamu, di mana kamu ini sebenarnya ingin bisa bergerak maju, tapi ada hal-hal yang sepertinya memberatkan kamu. Dan hal-hal tersebut bisa jadi adalah mental block kamu sendiri. Oke? Jadi kalau kamu berusaha gitu untuk melepaskannya, untuk memaafkan yang terjadi, saya melihat di sini akan lebih mudah ya bagi kamu untuk bisa menjalani kehidupan kamu ke depannya. Kemudian, saya melihat ada energi dari seseorang yang dia memiliki banyak sekali harapan ya terhadap kamu dan juga hubungan ini. Tapi dia tahu ya, dia butuh persetujuan kamu terlebih dahulu pada saat ini. Ya, makanya dia berharap ya akan ada kesempatan di mana kalian akan bertemu lagi, ya bisa bicara baik-baik tanpa perlu melibatkan emosi yang berlebihan. Dia ingin memperbaiki semuanya. Karena dia merasa selama ini dia sudah toksik, sudah begitu egois, sudah begitu keras kepala. Sampai-sampai dia tidak memikirkan bagaimana perasaan terdalam kamu,
yang sudah terluka, yang sudah sangat menderita karena sikap dan tindakan dia. Ya, kalau sebelumnya dia pernah menghadirkan orang ketiga, dia siap untuk meninggalkan orang lain ya tersebut, pihak ketiganya tersebut, dan memfokuskan sepenuhnya kepada kamu. Jika sebelumnya ada permasalahan, baik itu permasalahan sepele ataupun permasalahan yang berat, dia ingin menyelesaikannya, ingin mencari solusi, ingin mencari jalan keluar. Karena dia gak mau berada pada energi yang stuck terus-menerus. Dia ingin bahagia, dia ingin merasakan ya cinta, kasih sayang dan kepedulian dari kamu lagi. Karena dia ini sangat mengagumi kamu ya. Dia melihat kamu begitu sabar ya selama ini, kamu perhatian, kamu orangnya dewasa namun tetap bisa menyenangkan. Kamu seseorang yang ngangenin banget. Dia ingin sekali bisa romantis-romantisan lagi sama kamu, mesra-mesraan ya. Menghabiskan waktu bersama, waktu-waktu yang berkualitas. Kamu adalah inspirasinya, dan dia sudah belajar banyak ya dari kamu. Dia berharap ya, dia berdoa agar Tuhan semesta bisa merestui hubungan ini. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, kita baca di sini dari kartu pertama. Kartu pertama, dia ingin mengatakan kepada kamu, aku mengacaukan hubungan kita dan aku menyesalinya. Segala pikiran yang berkaitan denganmu membuatku gila. Ya, dia punya banyak rasa tertekan ya pada saat ini. Mungkin perasaannya campur aduk ya, ada rasa kangen, ada rasa bersalah juga. Ada perasaan dimana dia ini kayak merasa gak pasti gitu, merasa gak memiliki kejelasan. Ya mungkin karena kamu juga diam gitu ya, tidak ada komunikasi, mungkin ada yang saling blokir juga. Tapi yang jelas dia sangat ingin sekali bisa terhubung dengan kamu. Dia menyadari bahwa dia mengacaukan hubungan ini ya, dan dia menyesalinya. Kemudian kartu kedua, dia ingin mengatakan, aku tahu aku salah atas sikap, tindakan, dan kata-kataku kepadamu. Tolong jangan membenciku. Ya karena kalau dia berada di posisi kamu, ya dia juga gak akan kuat. Ya. Makanya di sini dia mengatakan ya, tolong jangan membenciku katanya. Karena dia tahu ya kesalahan dia udah begitu besar, udah mungkin begitu sering ya. Bahkan ada yang berulang-ulang juga. Ya selama ini kamu sabar gitu, tapi kamu juga capek kalau harus menghadapi ya hal yang sama dan berulang-ulang. Oke, kemudian kartu selanjutnya, dia ingin mengatakan, tak pernah sebelumnya aku merasakan koneksi yang sedalam ini. Karena balik lagi ya, tadi kita lihat ada ikatan batin. Ya, jadi dia jujur sama kamu kalau memang dia belum pernah merasakan koneksi yang sedalam ini. Bahkan dengan orang-orang masa lalunya, mantan-mantannya, gak pernah dia sesayang ini, secinta ini sama kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang sangat-sangat dia kagumi ya. Sangat dia suka, sangat dia harapkan. Makanya dia berharap untuk bisa bersatu dengan kamu selama-lamanya. Kemudian kartu selanjutnya di sini dia mengatakan, tak peduli siapapun yang berada di dekatku saat ini, pikiranku selalu membawaku kembali padamu. Jadi kalau dia mencari pelarian gitu ya, mencoba untuk mengenal orang baru, orang lain, tapi anehnya pikirannya selalu membawa dia kembali kepada kamu. Sebegitu besarnya pengaruh kamu di dalam kehidupannya. Sebegitu pentingnya kamu
di dalam hatinya. Dia ingin berjanji ya sama kamu kalau dia akan berubah menjadi seseorang yang lebih positif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini kartu terakhir, dia ingin mengatakan, aku takkan pernah melepaskanmu. Semuanya terjadi begitu cepat dan aku sedih ini semua harus terjadi. Jadi kalau kamu sebelumnya berpikir kalau dia ini udah move on ya, dia ini udah melepaskan kamu, ternyata tidak seperti itu, karena di sini dia mengatakan kalau dia itu nggak akan pernah melepaskan kamu. Jadi terlepas dari apapun yang telah terjadi, ya dia tetap sayang, dia tetap cinta. Segala amarah, segala emosi, segala hal-hal yang mungkin telah terjadi ya, dia ingin bisa menjadikan semua itu sebagai pelajaran. Karena kita bisa lihat juga ya, di sini dia mengatakan bahwa dia sedih kalau semua ini harus terjadi. Jadi hal-hal yang sempat mungkin membuat kalian cekcok sebelumnya, membuat kalian saling menyerang atau saling diam-diaman, atau ada yang di ghosting ya di sini, dia menyesal. Dia sedih ini semua harus terjadi menimpa kalian. Dia berharap akan ada nasib yang baik ya untuk kalian berdua dan kalian bisa merasakan kebahagiaan lagi. Oke, itu tadi untuk general readingnya ya. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.